baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nur Aida Fitriana berangkat. Hari Rabu. Nur Aida Fitriani, Hari Rabu. apa ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke. Berangkat ya. Oke. Sebelum ke pelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Kalian tahu? Udah nggak tahu, Bu. Nah, hari ini tuh kita akan membahas tentang fungsi Pancasila dan contoh dari pengamalan Pancasila. Nah, Ibu di sini akan membagi dua kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Yana kelompok A, Yani kelompok B. Yana nanti menjelaskan tentang fungsi dari Pancasila. Nanti Yani menjelaskan tentang contoh dari pengamalan Pancasila ya. Ibu kasih waktu 5 menit, kalian diskusi masing-masing. Oke, Bu. Nah, Ibu sudah memberikan waktu 5 menit. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Oke, dari kelompok A menjelaskan dan kelompok B ya tentang fungsi Pancasila. Saya perwakilan dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok B dengarkan baik-baik ya. Iya. Menurut kelompok kami, fungsi dari Pancasila itu ada 3. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari sumber-sumber hukum negara, dan ketiga Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Sudah, Bu, itu aja. Ya. Kemudian dari kelompok B, Nur Aida Fitriani menjelaskan pengamalan Pancasila ke kelompok A. Jadi, saya perwakilan dari kelompok B akan menjelaskan tentang pengamalan contoh dari sila Pancasila. Sila yang pertama contohnya yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Sila yang kedua, tidak melecehkan seseorang karena apapun. Sila yang ketiga contohnya yaitu cinta tanah air. Dan sila yang keempat itu ikut serta dalam pemilihan umum. Dan contoh sila yang kelima itu berbuat adil pada siapapun. Sudah, Bu, itu dari kelompok B. Ya, bagus. Diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, Ibu terangkan sedikit ya tentang fungsi dan pengamalan Pancasila. Masing-masing kalian sudah bagus ya. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang fungsi Pancasila dan pengamalan Pancasila. Jadi sebagai dasar negara, Pancasila itu tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ranto merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin. Di antaranya yang pertama yaitu sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, kemudian sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, terus sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, kemudian menjadi perjanjian luhur bangsa Indonesia sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan yang terakhir itu sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Itu yang fungsi dari Pancasila ada 9 poin ya, menurut Ronto. Kemudian pengamalan Pancasila itu ada 5. Yang pertama itu beribadah tepat waktu, jadi tidak melalaikan ibadah. Yang kedua, tidak melecehkan teman. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, ikut serta dalam pemilihan umum. Dan yang terakhir itu berbuat adil kepada siapapun tanpa pilih kasih. Itu yang bisa Ibu jelaskan tentang fungsi Pancasila dan pengamalan Pancasila.
Sudah Ibu jelaskan ya intinya ya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok A? Enggak, Bu. Kemudian dari kelompok B? Enggak, Bu. Yaudah, Ibu yang tanya ya untuk kelompok A. Tadi coba sebutkan contoh dari pengamalan Pancasila, satu saja. Satu apa? Beribadah tepat waktu, Bu. Iya betul. Kemudian pertanyaan untuk kelompok B, sebutkan salah satu fungsi Pancasila. Salah satu fungsi Pancasila itu Pancasila sebagai dasar negara, Bu. Iya betul. Nah, kalian berarti sudah paham ya apa itu fungsi Pancasila dan pengamalan Pancasila. Alhamdulillah. Ya sudah, sampai sini dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.